Lanjutkan topik mata kuliah kita untuk jaringan komputer, yaitu topik jaringan komputer yang kelima dengan judul konfigurasi jaringan LAN. Nah, jadi Jarkom yang kelima ini kita akan melakukan konfigurasi terhadap komputer-komputer jaringan komputer ya, yang sudah tentunya dia adalah sudah dipasang kabel ya. Jadi dia sudah terpasang kabelnya, komputernya sudah ada, mau pakai server juga boleh, mau pakai printer juga boleh. Yang penting kita tinggal mengkonfigurasi komputernya ya untuk jaringan LAN. Nah, jadi sebelum kita melakukan konfigurasi, kita sebagai administrator jaringan komputer harus punya konsep dulu. Kita harus memahami kira-kira kalau nanti kita buat jaringan komputer, seperti apa yang akan kita buat. Nah, ini ada gambaran ilustrasi abang buat ya. Ini contoh jaringan komputer, di mana ada perangkat hubnya atau switch ya, switch. Lalu ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, dan PC 5. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita sebagai admin harus bisa menentukan ya untuk nama-nama setiap jaringan komputer atau komputer yang ada dalam jaringan. Nah, di sini misalnya ya, abang menentukan untuk alamat IP komputer PC 1, saya langsung desain, saya rencanakan itu IP-nya adalah 192.168.200.10 untuk IP. Nah, ini tentu adalah kelas C, maka subnet masknya juga harus saya gunakan kelas C. Begitu dia ya. Nah, udah. Ini masih gambaran. Nanti saya tentukan seperti ini. Nah, kalian pun juga harus bisa nanti menentukan. Kalau dia ada 10 berarti harus ada 10 IP kita siapkan. Ya, tidak boleh ada yang sama kan gitu ya. Nah, ini PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, lalu ada switch, ada hub. Lalu saya akan buat nama komputer itu diawali kata PC, lalu urutan komputernya. Contoh PC 1, PC 2, PC 3. Nah, lalu nama workgroupnya saya akan buat Jarkom. Nah, itu dulu di awal, selaku kita sebagai administrator jaringan komputer. Ya, misalnya kita dapat proyek membangun suatu jaringan, kita harus bisa menentukannya sendiri. Bebas saja, yang penting kan kita sudah memahaminya. Oke? Nah, sebagai contoh kita gunakan yang ini ketentuannya ya, dengan 5 unit PC yang akan mau dibuat jaringan komputernya dan 1 buah switch atau hub. Oke. Nah, tahapan konfigurasi dalam jaringan LAN yang pertama adalah kita memberikan alamat IP setiap komputer yang terhubung dalam jaringan komputer. Yang kedua, lalu kita memberi nama komputer dan nama workgroup jaringan komputer. Oke, sudah kita miliki tadi di bagian slide yang pertama ini ya kan. Nah, maka kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagaimana memberi alamat IP pada setiap komputer. Oke, ini dia memberi alamat IP. Nah, jadi dalam memberi alamat IP, tentu komputer kita ini sebagai komputer klien harus kita konfigurasi. Sebagai prakteknya ya adik-adik, di sini abang mencontohkan bagaimana memberi alamat IP pada komputer klien yang sistem operasinya itu adalah Windows 7. Kalian bisa lihat dari tampilannya ya. Ini merupakan tampilan Windows 7. Karena kalau Windows yang 10, Windows 8 tentu langkahnya bisa berbeda-beda gitu dia ya. Nah, tapi tetap tujuannya sama. Nah, bagaimana memberi alamat IP komputer? Ya. Nah, caranya klik start, ini klik start, pilih network, ya ini ada network, lalu pilih properties. Nah, di bagian properties ini kita pilih klik kanan pada mouse kita. Nah, yang kedua, setelah itu akan muncul Network and Sharing Center. Ini ada bagiannya Network Internet, Network and Sharing Center. Pilih menu Local Area Connection. Ya, nanti ada dia Local Area Connection. Ini dia Local Area Connection. Yang ketiga, nanti akan muncul kotak dialog Local Area Connection. Ini kotak dialognya, Local Area Connection 2 status ya. Lalu pilih properties. Nah, ini ada dia tombol properties. Kalian kliklah tombol propertiesnya. Nah, yang keempat, pilih Internet Protocol versi 4 atau TCP/IP v4. Ini
Ya, TCP IPv4 sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, di mana IPv4 itu merupakan ya untuk jaringan LAN dengan 32 bit ya, 8 dibagi menjadi 4 oktet, setiap oktet itu ada 8 bit. Maka 8 kali 4 32 bit ya. Setelah itu lakukan pemberian alamat IP untuk setiap komputer yang ingin dihubungkan dalam jaringan komputer dengan alamat IP yang berbeda. Nah, ini setelah itu kita klik tombol properties. Kita tandai dia TCP IPv4, klik tombol properties, maka inilah dia nanti yang muncul. Nah, di IP address-nya dan subnet mask-nya di sini sudah Abang buat contohnya yang berwarna merah ini. Yang pertama 192.168.210. Nah, langsung saya masukkan di komputer yang pertama. Sesuai dengan slide yang pertama, 192.168.210. Langsung saja kita kasih dia. Nah, untuk subnet mask-nya, tekan saja tab, maka otomatis dia akan memiliki nilai kelas C, karena IP kita itu kelas C. Kalau sudah, kita okekan. Nah, begitulah cara untuk memberi alamat IP. Ya. Nah, kalau kita sudah buat alamat IP komputer, contoh ini komputer 1 ya kan, komputer kita ada 5, maka adik-adik semua masing-masinglah lakukan cara yang tadi di komputer 1 ya kan, lakukan juga di komputer 2 dengan ketentuan ini, lakukan di komputer 3 ketentuannya ini, langkah-langkahnya seperti ini. Memberi alamat IP. Paham ya, bisa mengikutinya ya adik-adik semua. Oke, nah maka kita masuk ke bagian yang kedua. Kalau sudah kita kasih semua alamat supaya dia benar-benar dalam satu jaringan, ya kan, itu kan hanya alamat IP-nya saja. Maka kita harus buat nama komputer dan workgroup-nya. Ya. Nah, bagaimana membuat nama komputer? Ini langkah pertama. Langkah pertama, kita klik tombol Start, All Programs, pilih Control Panel. Ya, ini sudah ada langkah-langkahnya. Langkah kedua, nah di control panel itu ada System and Security. Kita kliklah System and Security. Langkah ketiga, ada nanti bagiannya yang disebut dengan System. Pilihlah System. Ya. Langkah keempat, pilih di sini dia Advanced System Settings. Nah, begitu kita pilih sistem, maka muncul kotak dialog ini. Pilih Advanced System Settings. Nah, di langkah kelima, dia akan muncul sistem properties-nya. Setelah kita klik Advanced System Settings, maka akan muncul sistem properties. Di sini kita kliklah tombol Change. Ya, ini ada tombol Change. Kita klik tombol Change-nya, maka masuk dia ke slide langkah yang ke-6. Di sini kita menggantinya. Ada pada bagian Computer Name. Nah, itu gunanya memberikan nama komputer. Kita sudah buat namanya diawali dengan kata PC, lalu urutannya supaya kita ingat saja urutannya. Lalu nama workgroup-nya kita buat Jarcom, biar dia sama-sama di dalam grup kerjanya Jarcom. Ya. Jadi pada komputer name-nya atau nama komputer buat nama PC-nya, nama komputer kliennya, nama workgroup-nya terserah dia mau masuk dalam workgroup apa. Di sini kita kasih contohnya adalah Jarcom. Kalau sudah kita okekan, itu langkah yang ke-6. Maka langkah yang ke-7 nanti sistem akan restart. Ya. You must restart your computer to apply. Nanti restart dia akan membaca, begitu selesai di restart nanti dia akan sudah masuklah komputer-komputer tadi dalam satu jaringan. Ya. Nah, bagaimana kita yakin bahwasannya dia sudah tergabung dalam satu jaringan? Nah, kita masuk ke langkah memeriksa koneksi jaringan. Ya, nah, simple ya. Ini langkah-langkahnya, hanya langkah-langkah saja. Ini bagaimana? Yang pertama kita kasih dulu IP untuk setiap komputer yang ada. Kalau ada 10-nya kita kasih IP-nya. Lalu kalau ada 20. Ini contohnya 5, maka 5 lah kita kasih IP-nya dengan subnet mask sesuai dengan IP address-nya. Lalu ganti nama komputer dan nama workgroup-nya. Oke. Nah, kalau sudah, bagaimana memeriksanya? Nah, berikut ini merupakan langkah yang bisa dilakukan untuk memeriksa apakah komputer yang kita
setelah konfigurasi terhubung atau terkoneksi, ya kan? Nah, jadi jangan nanti kabelnya aja yang nyambung, tapi rupanya komputernya nggak nyambung dia. Maka itu perlu konfigurasi. Jadi tidak cukup hanya membuat kabel yang sudah kalian pelajari pertemuan sebelumnya, kabel cross, kabel lurus ya, strike dan cross, tapi dia tidak bisa terkoneksi. Inilah langkah berikutnya untuk konfigurasi jaringannya. Nah, yang pertama untuk memeriksanya itu dengan perintah ping, lalu spasi apa alamat IP tujuan. Nah, jadi contoh. Nah, tadi kan sudah ada nomor-nomornya kan, ada nomor 192, 168, 200 mulai dari 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kita aktif di komputer 10 misalnya. Lalu kita mau memeriksa kita terkoneksi nggak komputer 10 ini dengan komputer 12. Maka perintah yang kita buat adalah ping spasi 192.168.200.12. Ini kan artinya adalah dia memeriksa, komputer 12, kamu tersambung nggak dengan aku dalam jaringan komputer? Maka dipanggil dipanggil alamatnya, alamat si IP-nya ya. Yang PC berapa ini? 10 dia PC 1, 11 PC 2, 12 PC 3, ya kan? Oke. Kalau sambungan tidak berhasil akan muncul pesan request timeout. Itu dia. Jadi langsung muncul nanti dia request timeout. Berarti nggak tersambung. Ya, tidak ada koneksi. Adapun kabelnya tapi dia tidak terkoneksi antar komputer. Bukan termasuk dalam jaringan komputer kalau seperti itu. Harus berhasil lah dia. Namun bila berhasil akan muncul pesan sebagai berikut. Ya, nah ini dia contohnya, abang buat screenshotnya. Kalau kita buat misalnya ping 192.168.1.2 ya. Yang ini 192.168.1.2 itu adalah IP address komputer yang lain. Tadi kita aktif di komputer 10, komputer 12-nya yang kita panggil. Ya, kalau ini contoh lain ya, yang komputer 2-nya. Nah, yang muncul apa? Ini pesan dia kalau berhasil. Reply from 192.168.1.2 byte 32 time 3 millisecond TTL 128. Ya. Lalu ada package-nya send 4, receive 4, loss 0. Artinya, kalau muncul seperti ini pesan ketika kita ketikkan perintah ping lalu nomor alamat IP, proses koneksi berhasil. Komputer lain berhasil dihubungi, atau artinya ada koneksi antara komputer yang kita gunakan dengan komputer yang ada dalam jaringan atau terhubung dengan komputer kita. Nah, ini dia. Paket send 4, receive 4, loss 0 atau 0% loss-nya. Ya, nah beginilah cara memeriksanya. Kalau sudah berarti komputer kita sudah atau kita sudah berhasil membangun suatu jaringan lokal area network atau LAN yang paling sederhana. Oke ya adik-adik ya. Nah, itu dia penjelasan-penjelasan tentang bagaimana kita mengkonfigurasi jaringan LAN ya sampai akhirnya kita bisa membangun suatu jaringan komputer. Ya. Nah, itu dia untuk topik kita mengenai Jarkom yang kelima, konfigurasi jaringan LAN atau local area network. Nah, harusnya kan ini kita praktekkan, ya kan? Pada komputer langsung, kita langsung konfigurasi. Nah, di sini juga tapi sudah cukup jelas langkah-langkahnya dengan Windows 7 ya. Nah, jadi bagaimana Bang kalau kami mau mempraktekannya? Nah, jangan khawatir. Di sini atau di internet bisa kalian searching, ada satu aplikasi atau program simulasi untuk jaringan komputer. Ya, khususnya jaringan LAN. Namanya Cisco Packet Tracer. Ya, kita nggak bisa punya banyak komputernya, tapi kita bisa melihat bagaimana simulasi jaringan LAN tersebut. Nah, ini dia. Bisa kalian searching aja di Google, namanya Cisco Packet Tracer, kalian download dan kalian install. Ya. Nah, cara kerjanya seperti cara kerja bagaimana konfigurasi jaringan LAN yang sudah Abang terangkan tadi, tapi tidak semua bagian bisa kita gunakan di sini. Nah, bagaimana cara membangun jaringan atau membuat simulasi dengan Cisco Packet Tracer? Ya. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, kita harus tambahkan dulu tadi ada hub. Hub itu adalah switch, ya. Kita lihat di bagian di sini ada namanya
network device, ya, lalu kita pilih di sini ada switch. Oke, ya, switchnya dulu. Kita masukkan dia yang dua terakhir ini, 295024, ya. Caranya kita drag saja, boleh, ya. Kita drag ke area kerjanya. Oke, lalu klik, maka masuklah switch atau hub. Kan hub ini bentuk hubnya, ini banyak dia nih node-nodenya, node-nodenya yang mau menghubungkan antar komputer. Kalau muncul ini kita close saja. Oke, switchnya sudah. Sekarang kita mau masukkan komputer. Komputer itu ada di bagian end devices ini, ya. Lalu carilah dia di sini ada PC, ya. Kita klik sekali, muncul dia tanda silang merah begini, lalu kita klik di area dalamnya. Oke, maka satu komputer. Kita mau buat 5 seperti yang sudah kita lihat di bahan materi. Maka tandai lagi, masukkan yang kedua, tandai lagi, masukkan yang ketiga, tandai yang keempat, tandai lagi, lalu masukkan yang kelima. Oke ya, udah ya. Nah, tadi PC-nya itu kan nama-namanya kita atur dengan nama PC garis 1. Nah, kita mau buat ini yang 1. Caranya gimana? Kita tandai dulu komputernya ini, ya. Double klik. Kita tunggu, ya. Nah, nanti muncul ini. Lalu kita cari di sini bagian config. Display name-nya kita ganti PC garis 1. Kalau sudah oke kan, close saja. Dia sudah berubah, ya. Nah, begitu juga yang ini bagian config PC garis 2. Close. Lalu config PC garis 3. Close. PC ini config dulu. PC garis 4. Biar sesuai dengan bahan materi kita. Jadi simulasinya bisa langsung dengan aplikasi Cisco ini. Nah, ini kita ganti PC garis 5. Oke. Udah sesuai ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk menghubungkannya. Nah, menghubungkan satu komputer dengan hub itu perlu kabel. Ya. Kemarin kita sudah belajar adik-adik, kalau kita mau menghubungkan perangkat jaringan komputer yang berbeda, ini kan berbeda kan? Ini switch atau hub dihubungkan dengan komputer, kan berbeda. Maka kita menggunakan jenis kabel metode yang mana? Masih ingat? Nah, kalau dia berbeda jaringan komputer, jenis perangkat jaringan komputernya, maka kita menggunakan jenis kabel yang straight atau lurus. Nah, di mana kabel? Ini kita lihat ada gambar warna merah ini, connection, klik. Nah, lalu arahkan dia yang straight. Nah, coba ini abang arahkan di sini warna hitam. Lalu lihat yang muncul di situ copper strike through. Di sininya ya, di bagian di sini nanti muncul ya. Nah, copper strike through. Nah, jadi dia ini kabel strike. Kabel crossnya yang mana? Di sebelahnya. Copper crossover. Ya. Jadi yang kita gunakan adalah yang lurus karena perangkatnya yang mau dihubungkan berbeda. Kita klik sekali. Oke, sampai muncul warna merah begini. Lalu kita arahkan ke komputer yang mau kita hubungkan kabelnya. Klik. Nanti ada muncul pesan yang kita pilih yang warna kuning karena kita akan menghubungkan di bagian jaringannya atau networknya, LAN cardnya, fast Ethernet 0. Ya, ini yang muncul tanda yang paling bawah. Klik. Setelah itu akan ada garis warna hitam begini, kabelnya sudah terhubung. Kita arahkan ke switch. Nah, kalau sudah sampai di switch, kita klik. Nah, dia nanti minta di mana nanti mau dihubungkan, dicolokan yang mana. Kan switch atau hub itu banyak dia node-nodenya atau lubang-lubangnya. Ya, urutkan saja. Kita pakai yang 01 ya. Ingat nih 01. Nanti dia tidak akan muncul lagi karena sudah terpakai. Oke? Satu sudah kita buat. Yang kedua gimana? Sama, kita pilih dulu kabelnya. Kita klik dia komputernya. Kita pilih dia kartu jaringannya, LAN cardnya. Kita arahkan ke switch, klik. Lalu kita pilih dia yang node atau lubang yang kedua. Oke. Yang ketiga, ke komputer, fast Ethernet, lalu arahkan ke switch, pilihlah saja dia. Kabel lagi, arahkan ke komputer, fast Ethernet,
lalu pilih lagi dia untuk yang keempat. Pilih kabel, pilih dia colokannya ke NIC, lalu ke switch, pilih yang kelima. Oke. Nah, pengkabelannya sudah. Ya. Selanjutnya, kita akan memberi alamat IP-nya. Nah, seperti yang diperhatikan tadi. Jadi gimana kita ke komputer? Nah, double klik aja dia komputer atau PC. Ini ada bagian yang namanya desktop. Di bagian desktop kita pilih IP configuration. Klik. Nah, ini software simulasi ya, bukan seperti sebenarnya kalau kita praktekkan di komputer yang sebenarnya nggak ada tampilan seperti ini. Tapi karena ini simulasi, kita harus lakukan dia seperti ini. Nah, IP yang pertama kita sudah buat 192.168, lalu 200, setelah itu titik 10. Tekan saja tab, maka subnet masknya otomatis dia yang kelas C, 255.255.255.0. Oke, kalau sudah kita close, itu artinya kita sudah buat IP-nya, sudah punya IP dia. Yang kedua begitu juga, double klik, cari di bagian desktop, IP configuration, lalu kita ganti dia, tadi 10 ya, 192.168, 200, ini kita kasih 11, tekan tab, lalu close, 11 ya. Yang ketiga, desktop, IP configuration, jangan lupa tanda titiknya harus dibuat. 192 titik langsung 168 titik 212, tekan tab, close. 10, 11, 12, berarti ini 13 ya. Desktop, IP configuration 192 168 200 titik, berarti ini berapa? 10, 11, 12, 13 ya. 13. Lalu close. Yang kelima, desktop, IP configuration, lalu masukkan lagi 192.168.200.14, tekan tab, lalu kembali close. Oke. Kita sudah kasih IP dan sudah disambungkan dengan hub, maka ini sudah tersambung dia. Namun apa bedanya? Bedanya kalau pada simulasi ini kita tidak membuat nama workgroup. Ingat ya, tidak ada nama workgroupnya. Tapi kalau dalam realitanya, ketika kita membuat jaringan komputer biar dia benar-benar dalam satu jaringan komputer, kita harus tambahkan nama workgroupnya sesuai dengan langkah-langkah di materi tadi. Ini hanya sebagai alat simulasi saja ya programnya. Oke. Nah, kita mau buktikan tadi kan di bahan materi bahwasanya Abang sampaikan kalau koneksinya berhasil, maka nanti akan muncul seperti ini. Bagaimana membuktikannya? Lewat aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Kita sudah tahu nanti tadi ini alamat IP-nya masing-masing ya. Misalnya kita aktif di komputer yang PC1. Oke, kita double klik saja. Lalu kita masuk ke bagian command prompt. Ini run command prompt. Klik sekali. Nah, ya. Nah, ini komputer 1. Ini komputer yang 5. Ini IP-nya 10, 11, 12, 13, 14. Yang lainnya kan sama. Yang akhirnya saja dia berbeda. Kita mau coba apakah komputer 1 dengan komputer 5 ini terhubung. Ya, maka kita panggil yang 5. Kenapa? Karena kita kan ada di komputer 1. Kita gunakan perintah ping, lalu 192, lalu 168, titik 200, titik ini adalah 14 ya. 10, 11, 12, 13, 14. Kalau sudah kita enter. Oke, lihat. Sama kan? Yang muncul adalah reply from. Nah, packet send 4, receive 4, loss 0. Nah, ini kalau dia terkoneksi. Komputer 1 dengan komputer 5 terkoneksi berarti sudah dalam satu jaringan. Saya, kita mau coba yang ketiga. 3 ini tadi IP-nya adalah ini 10, 11, 12. Oke, kita lihat. Ping 192,
168.200.12 komputer yang ketiga ini ya, 212. Kalau sudah kita enter, sama, terkoneksi juga dia. Ya, bagaimana kalau dia yang tidak ada, Bang? Ya tentu tidak terkoneksi, ya kan? Kalau dia tidak terkoneksi, apa tadi muncul pesannya? Request time out. Nah, sekarang kita buat yang tidak ada. Ping 192.168.200 kita buat dia 40. Nggak ada yang 40 kan? Nggak ada. Maka begitu kita enter, ya ada nggak 40? Nah, nunggu dia. Dicoba dia menyambungkan, ditunggu nggak ada. Request time out. Waktu permintaan habis. Karena nggak ada. Tidak ada dalam jaringan request time out. Nah, terus dia meminta request time out. Karena tidak ada dalam jaringan. Nah, begitulah konsep dari yang namanya membangun suatu jaringan LAN yang sederhana, ya, dengan menggunakan perangkat-perangkat seperti switch atau HP ini dengan komputer dan IP yang berbeda-beda. Oke? Nah, adik-adik, ini penjelasan untuk simulasi dari Cisco Packet Tracer bagaimana membangun atau mengkonfigurasi jaringan LAN, ya. Abang harap dengan adanya contoh penggunaan aplikasi ini kalian lebih paham, ya. Nah, sesuai dengan materi kita untuk topik yang ke-5, Jarkom 5, ya. Bagaimana mengkonfigurasi jaringan LAN, Local Area Network. Ini dulu penjelasan dari Abang. Ya, mudah-mudahan semua mengerti dan dapat mengikutinya. Tentu harapan Abang kalian bisa juga nanti mempraktekannya. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat pagi semuanya.